Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri, NIM 1930106002 dari kelas 19 TBU 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video keempat embriologi yang diampu oleh Ibu Roza Hermita MSI dengan materi kali ini yaitu segmentasi dan blastulasi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai materi ini adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 5, di mana ayat Quran dapat kita lihat di layar PowerPoint. Dan adapun artinya yaitu, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami sampaikan kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak dia tidak mengetahui lagi satupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuhan yang indah. Oke, kita masuk materi yang pertama mengenai segmentasi. Segmentasi adalah pembelaan atau cleavage, atau juga disebut dengan segmentasi tadi adalah di mana zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut blastomer. Pembelaan itu bisa meliputi seluruh bagian, bisa pula hanya pada sebagian kecil zigot. Pada umumnya pembelaan itu secara mitosis, meski sewaktu-waktu dapat juga disertai oleh adanya pembelaan inti yang terus-menerus tanpa diikuti oleh sitoplasma. Adapun ciri-ciri umum pembelaan zigot, yang pertama, zigot bersifat uniseluler, akan diubah dengan adanya pembelaan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk sel zigot yang multiseluler. Yang kedua, tidak terjadinya pertumbuhan. Yang ketiga, bentuk embrio tidak berubah kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut blastosom. Tidak terjadinya pembelaan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang berasal dari substansi sitoplasma jadi substansi inti yang berlangsung. Dan adapun tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasinya, yaitu yang pertama, pembelahan radial holoblastik adalah pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris, misalnya pembelahan echinodermata dan amphiosus, tanpa pembelahan seperti di gambar PPT. Yang kedua, pembelahan spiral holoblastik. Tampak seperti di gambar. Pembelahan ini dijumpai pada Annelida, Tubularia, dan semua jenis moluska kecil kecuali Cephalopoda. Pada pembelahan spiral, orientasi spindle mitosis paralel atau tegak lurus dengan sumbu anima vegetatif telur. Tetapi orientasinya adalah miring, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di atas atau di bawah blastomer yang lain. Oke, kita masuk ke pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral holoblastik dijumpai terutama pada Ascidia atau Tunicita dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Sel yang besar diberi notasi sel AB, sedangkan sel-sel yang lebih kecil diberi notasi P. Kedua sel kemudian membelah secara simultan pada bidang yang saling tegak lurus, menghasilkan 4 blastomer dan bentuk seperti bilateral tadi. Susunan blastomer membentuk huruf T berubah menjadi suatu tumpukan yang diploid. Pembelahan ketiga menyebabkan susunan blastomer semakin bilateral. 2 blastomer yang berukuran besar membelah membentuk 2 blastomer lainnya di sisi kiri sel kanan sel blastomer tersebut. Bagian A, B, dan C membentuk kulit hewan,
blastomer D membentuk endoderm dan saluran pencernaan. Blastomer MST membentuk mesoderm dan stomodeum, dan blastomer P3 pada akhirnya menghasilkan sel-sel untuk reproduksi. Oke, kita masuk ke mengenai pembelaan rotasional holoblastik, di mana pembelaan rotasional holoblastik dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Beberapa ciri pembelaan pada mamalia adalah pembelahannya lambat, orientasi blastomernya khas. Pembelaan pertama adalah pembelaan secara ekuatorial. Pembelahan pada embrio mamalia berbeda dengan pembelahan pada embrio lain, di mana blastomernya ini akan membelah bertambah dari stadium 2 sel, 4 sel, menjadi 8 sel, 8 sampai menjadi 16 sel, nanti menjadi 32 sel, dan 64 sampai seterusnya membelah semakin kecil dan bertambah banyak. Selanjutnya pembelaan diskodial meroblastik, di mana ini dicetus oleh Gilbert pada tahun 1985. Pembelaan ini dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelaan ini berlangsung pada blastodik yang terdapat pada kutub anima telur. Pembelahan ini tegak lurus awalnya, kemudian menghasilkan 4 blastomer yang juga tidak terpisah secara sempurna. Pembelahan selanjutnya itu pembelahan superficial meroblastik, yaitu pembelahan yang dijumpai pada serangga dan arthropoda. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada Drosophila sp dihasilkan inti sebanyak 256. Hal ini dicetus oleh pendapat dari Gilbert pada tahun 1985. Kita masuk materi mengenai macam-macam blastula. Yang pertama, melihat pada bentuk dan susunan blastomernya, blastula dibagi atas. Yang pertama, Zoela blastula, di mana berbentuk seperti bola, disebut juga dengan blastula bundar, berasal dari telur homolesital dan mediolesital. Yang homolesital adalah mengalami pembelahan secara holoblastik atau teratur, misalnya pada blastula Synapta, Asterias sp, dan amfibi. Rongga blastula terdapat di tengah dan eksentrik ke arah kutub anima. Yang kedua adalah discoblastula, di mana berbentuk seperti cakram, disebut juga dengan blastula gepeng, berasal dari telur homolesita dan mengalami pembelahan holoblastik tidak teratur, dan telur megalicutal yang membelah secara meroblastik. Blastula berada di atas yolk atau jaringan penyalur makanan. Pada reptilia aves dan monotremata, blastula disebut germinal disc. Yang ketiga adalah blastokista, di mana ini merupakan seperti atau menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh troboplas, dihasilkan oleh telur isolesital, misalnya blastula pada mamalia. Kita lanjutkan macam-macam blastula yang keempat, yaitu stereoblastula, di mana ini masih tanpa rongga blastula, dihasilkan oleh telur centrolesital, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Pada blastula terdapat dua daerah yang utama disebut dengan epiblast, yaitu terletak di sebelah kanan atas atau daerah kutub animal. Yang kedua, hipoblast, bagian blastomer yang terletak di sebelah bawah atau daerah kutub vegetal. Pada blastula epiblast sebagian besar menumbuhkan ektoderm atau kulit luar, sedangkan hipoblast menumbuhkan ektoderm kulit dalam. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai video mengenai segmentasi dan blastulasi tadi. Mohon maaf atas banyak kesalahan dalam penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.